Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you? Are you happy now? I hope you are happy. So today we are going to learn about should and shouldn't modal verb. Materi tentang should and shouldn't pada kata kerja modal. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Materi ini berkaitan dengan kompetensi dasar. Nah, kalian bisa baca kompetensi dasar ini. Ya, coba lihat kompetensi dasar 3.2 ini tentang apa? Menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan sebagainya, nih bisa dibaca. Kemudian materi kompetensi dasar dengan 4.2 ini menyusun teks, interaksi, traksional lisan dan tulis dan sebagainya, kamu bisa baca. Untuk kompetensi dasar ini 3.2 ini berkaitan dengan listening speaking, dan kompetensi dasar 4.2 berkaitan dengan reading writing. Baik, kita mulai pembelajarannya tentang should and shouldn't. Apa itu should and shouldn't? Baik, kita perhatikan berikut ini. Ini ada gambar, look at the picture. Ada seorang anak makan buah-buahan. Kalian perhatikan, jadi pemakaian should itu adalah something that is good or positive idea. Should, something that is good or positive idea. Nah, contohnya, children should eat fruit every day. Children should eat fruit every day. Ya, ini sesuatu yang baik atau positif, should itu. Terus kemudian shouldn't, something that is bad or negative idea. Ini contohnya, look at the picture. Children shouldn't eat junk food every day. Jadi, children shouldn't eat junk food every day. Jadi, sebaiknya anak-anak tidak makan makanan junk food, makanan cepat saji every day. Kemudian lihat, look at the picture. This is Mark. Lihat gambarnya. Ini ada Mark. Mark has stomach ache. Mark itu sakit perut. Nah, kemudian apa saran untuk Mark? Yang pertama adalah look at the picture and look at the sentence. He shouldn't eat candies today. Nah, dia seharusnya tidak makan permen setiap hari ini. And then 2, he should take the medicine. Dia harus minum obat. And then number 3, he should visit the doctor. Dia seharusnya berobat ke dokter. Nah, and then look at the pictures again. This is Maggie. He has broken leg, ya, broken leg. Dia kakinya patah. Pasarannya, she should rest at home. Ya, dia harus istirahat di rumah. She shouldn't jump in the park, ya, tidak boleh lompat-lompat. Nah, she shouldn't play soccer, ya, tidak boleh juga bermain sepak bola. And then look at the pictures again. These are Alex and Wanda. It is raining outside today. Ya, di luar hujan. Pasarannya, they play outside today. They shouldn't play outside today. Ya, dia sebaiknya tidak bermain di luar hari ini karena hujan. They shouldn't drink something hot. Ya, mereka juga sebaiknya tidak minum sesuatu yang panas. Kalau dalam situasi kondisi hujan, tidak boleh minum air panas, mungkin untuk penyesuaian badannya. And then they should wear raincoat if they go out. Mereka sebaiknya menggunakan jas hujan jika keluar. So, and then look at pictures again. Nah, this is Serena. She has homework. Serena so tired from all this work. This homework. And kira-kira apa sarannya? She
shouldn't play with her smartphone now. Nah, seharusnya dia tidak bermain atau menggunakan HP sekarang karena lagi mengerjakan tugas PR. And she should hurry up and finish. Seharusnya cepat-cepat selesaikan. And number 3, she should ask for help. Ya, sebaiknya bisa minta bantuan apabila PR-nya itu sulit. Nah, boleh. Ya. Oke. So, what is advice? Apa itu advice? Advice is guidance or recommendation offered with regard to prudent future action. Guidance or recommendation offered with regard to prudent future action. The definition of advice. Ya, jadi sebagai petunjuk rekomendasi ya, untuk. And then what is the synonym of advice? Sinonim persamaannya guidance. Advice itu bisa guidance, bisa advising, counseling, counsel, help, direction, instruction, information, statement. Okay. What is definition of advice? Is opinion you give someone about what they should do. Jadi pendapat yang diberikan pada seorang tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Advice. Contohnya adalah, for example, I think you should wear suit to the interview. Ya, saya pikir kamu seharusnya menggunakan baju yang baik untuk interview, untuk wawancara. Kemudian penggunaan should and shouldn't plus verb. Ya, use should and shouldn't plus verb. Verbnya kata kerjanya infinitive. Kata kerja pertama without to, tanpa to. To give somebody advice or say what you think is the right thing to do. Ya, jadi itu untuk memberikan seorang saran atau mengatakan sesuatu yang dipikirkan atau yang sesuatu yang benar untuk dilakukan. Nah, subjek yang digunakan untuk should ya, personal subject ya, bisa I, you, he, she, it, we, they, should and shouldn't. Kemudian ada juga ought to. Apa itu ought to? Ought to or ought not to, kalau bentuknya negatif, ought not to is also possible. Bedanya apa ought to dengan should? Nah, kalau should saran tapi tidak begitu mengikat, ya. Tapi kalau ought to saran tapi mengikat, sarannya agak mengikat, jadi agak menekankan. Ya, misalnya you ought to wear suit, you ought to not to drink coffee. Kamu seharusnya menggunakan baju. Ya, suit. You ought to not to drink coffee. Jadi, seharusnya kamu tidak minum kopi. Sarannya menekankan, beda dengan should. Atau contoh yang lain, misalnya you should study harder. Nah, kamu seharusnya belajar lebih giat lagi. Nah, itu saran. Ya, walaupun tidak belajar giat nggak begitu mengikat, tapi kalau you ought to, should, you ought to study harder. Kamu seharusnya belajar lebih giat lagi. Ought to study hard. Jadi lebih menekankan lagi pada pembelajaran ought to. Oke, paham ya? Saya kira paham antara perbedaan should, ought to. Should, ought to, baru must, harus. Kalau must itu tidak bisa ditawar lagi. You must study harder. Kamu harus belajar lebih giat lagi. Harus. Kalau tidak ya, kamu nilainya jelek. Nilainya nggak bagus. Nah, kan you must study hard. Ya, tapi you ought to study hard. Lebih menekankan, tapi tidak harus. Tidak, ya, lebih menekankan, tapi tidak, si saran itu tidak harus dilakukan. Okay, and then we often use I think you should, I don't think you should. Ya, ini penggunaan I think you should dengan I don't think you should. Apa bedanya? Misalnya look at the picture. I had my job. Ini ada
gambar, saya tidak suka pekerjaan saya, maka apa sarannya? I think you should change your job. Saya pikir kamu seharusnya mengganti pekerjaannya, ya, karena sudah bosan, jenuh, mungkin gak benci pada pekerjaannya. Nah, look at the child is screaming. Nah, ini lagi berteriak. Apa sarannya pada anak ini? I don't think you should speak to her. I don't you think you should speak to her. And then look at the pictures again. You shouldn't drink coffee in the evening. It kill you weight. Ya, kamu seharusnya tidak minum kopi pada malam hari. Nah, sehingga kamu tidak akan bisa tidur, keep you awake, ya, bisa bangun terus. So now it's your turn. I want you to say advice. Ya, sekarang giliranmu. Saya ingin kamu mengatakan sesuatu tentang advice, tentang nasihat. Give advice. Coba berikan nasihatnya. I have problem going to sleep at night. Ya, saya punya masalah untuk tidur kalau malam. What shall I do? Apa yang harus saya lakukan? Apa sarannya? 2. My neighbor's dog barked all the time and it's driving me crazy. Anjing tetangga saya menggonggong setiap waktu. Ini driving me crazy, membuat saya marah. What shall I do? And then number 3, my children want cat, but my wife is allergic to animals. What should I do? Tapi ya, anak saya ingin kucing, tapi istri saya alergi pada binatang. What should I do? Apa yang seharusnya lakukan? Apa yang katakan? And the last one is number 4. I don't know how to study at home without teacher. What shall I do? Ya, saya tidak tahu bagaimana saya belajar di rumah tanpa guru. What shall I do? Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Ya. Oke, so saya kira cukup pembelajaran pada kali ini. Kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan supaya kita bisa belajar dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.